Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai biawak atau Varanus sulfator. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Teman-teman, untuk yang pertama-tama kita akan mempelajari mengenai sistem integumentum. Sistem integumentum untuk yang pertama di sini ada sisiknya atau yang disebut dengan scales. Kemudian kita juga bisa akan melihat bentukan lubang hidung yang disebut juga dengan nares externus. Kemudian pada matanya kita bisa melihat adanya membrana nictitans, dan kemudian kita akan melihat membrana timpani yang ada pada telinganya. Karena telinga dari biawak atau Varanus sulfator ini hanya terdiri dari telinga tengah dan telinga dalam, sehingga yang dapat kita lihat ini adalah membrana timpaninya yang hanya dilapisi oleh selapis kulit. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai osteologi kranium pada hewan biawak atau Varanus sulfator. Tepatnya kita akan mempelajari mengenai os mandibula pada Varanus sulfator, di mana os mandibula ini terdiri dari beberapa area. Untuk yang pertama yaitu adalah area denteri, kemudian adalah area angular, dan di atas dari area angular adalah area supraangular. Kemudian ada area artikular di kaudal dari area supraangular. Kemudian ada area koronoid untuk di sisi atas dari area supraangular. Kemudian kita juga dapat melihat os yang menghubungkan antara os mandibula dengan os occipital, yaitu adalah os quadratus, di mana os quadratus ini akan terhubung dengan os mandibula melalui condylus mandibularis, yang nantinya di sana akan terjadi persendian quadratomandibular atau sendi quadratomandibular. Kemudian pada area atas dari os quadratus kita dapat melihat hubungannya dengan os occipital. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai miologi. Nah, untuk miologi yang kita pelajari yang pertama adalah yang berada di ekstremitas cranialis. Jadi kalau kita bisa melihat di sini ada regio brachii, regio antebrachii, regio manus, dan juga ada digitinya. Nah, kemudian untuk di regio brachii kita bisa melihat dua bentukan muskulus, yang dimana yang lebih kranial ini adalah musculus biceps brachii, sementara yang lebih kaudal ini adalah musculus triceps brachii. Selanjutnya kita juga akan melihat muskulus-muskulus yang ada pada ekstremitas caudalis. Nah, pada ekstremitas caudalis kita lihat dari sisi yang dorsal terlebih dahulu. Nah, dari sisi dorsal yang paling kranial yang dapat kita tunjuk di sini, ini adalah musculus femorotibialis. Musculus femorotibialis. Nah, di kaudal dari musculus femorotibialis kita bisa melihat bentukan musculus, yaitu adalah musculus iliotibialis. Musculus iliotibialis. Dan yang paling kaudal di sini kita bisa melihat musculus iliofibularis. Musculus iliofibularis. Kemudian dari sisi ventral kita akan melihat dua bentukan musculus. Nah, untuk musculus yang dimana dia berada di lebih kranial, ini disebut juga dengan musculus ambiens. Musculus ambiens. Nah, kemudian di sisi kaudalnya kita bisa melihat musculus pubis isiotibialis. Musculus pubis isiotibialis. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari muskulus yang berada di toraks, yaitu yang pertama kita akan melihat musculus pectoralis, musculus pectoralis, dan yang kedua kita bisa melihat muskulus yang lebih panjang ini adalah musculus latissimus dorsi, musculus latissimus dorsi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ respirasi. Nah, untuk organ respirasi yang pertama ini ada glotis dan juga larynx, di mana larynx adalah bentukan pembulatannya yang tebal, sementara glotis itu adalah lubangnya atau celahnya. Selanjutnya kita dapat melihat bentukan yang terbentuk seperti selang AC yang dinamakan dengan trakea. Nah, kemudian trakea ini melakukan dua percabangan menjadi bronkus. Ini adalah bronkus. Baik, selanjutnya kita dapat melihat adanya organ pulmo, di mana pulmo ini dia bentuknya agak terlihat seperti ada gelembung-gelembungnya sedikit.
Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskular dari Varanus, di mana Varanus ini hanya memiliki 3 ruang jantung, yaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Nah, yang pertama kita akan dapat melihat adanya atrium dexter, kemudian yang kedua kita dapat melihat atrium sinister, dan kita dapat melihat adanya ventricle. Nah, selanjutnya kita dapat melihat arteri yang dimana dia menyambung juga dengan pulmo, namanya adalah arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis. Selanjutnya, pada abdomen kita dapat melihat adanya bentukan vena, yaitu vena abdominalis ventralis. Vena abdominalis ventralis. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari sistem digesti dari Varanus. Yang pertama, kita akan mulai daripada cavum oris. Di dalam cavum oris, baik di maxilla maupun di mandibula, kita dapat menemukan deretan gigi atau yang kita sebut sebagai dentes. Untuk dentes pada reptil tidak dibagi menjadi incisivum, molar ataupun premolar, hanya ada satu tipe. Dan untuk dentes pada khususnya pada Varanus merupakan tipe pleurodon. Oke, selain itu di dalam cavum oris kita juga dapat menemukan keberadaan lingua atau lidah, dan ciri khusus dari lidah dari Varanus ini dia akan panjang dan juga akan bercabang di bagian kranialnya. Fungsinya adalah untuk menangkap molekul-molekul kimia untuk organ penciumannya. Nah, selain itu di dalam cavum oris kita juga dapat menemukan adanya 2 lubang kecil atau fenestra. Lubang kecil ini nanti akan mengarah kepada vomeronasal organ atau Jacobson's organ, di mana pembukaan atau lubangnya disebut sebagai fenestra vomeronasalis externa. Yang ini 2 ini, fenestra vomeronasalis externa. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam cavum yang kita dapat dilihat di sini. Karena pada hewan reptil dia tidak memiliki diafragma, sehingga tidak ada perbatasan antara cavum toraks dengan cavum abdomen. Secara keseluruhan, cavum ini disebut sebagai coelomic cavity. Oke. Kemudian melanjutkan ke sistem digesti tadi. Setelah makanan masuk dari cavum oris, dia akan masuk kepada esophagus. Ini adalah esophagus daripada Varanus. Dia cukup lebar karena Varanus ini dia tidak melakukan mastikasi, sehingga makanan yang telah dikoyak akan langsung masuk ke dalam esophagus, sehingga bentuknya cukup tebal untuk mengakomodasi makanannya yang berukuran besar. Oke, setelah masuk ke dalam esophagus akan berlanjut menuju ke digesti yang selanjutnya, yaitu adalah ventriculus. Ini adalah bentukan ventriculus daripada Varanus. Oke, setelah ventriculus kemudian akan lanjut kepada usus halus atau intestinum tenue yang berbentuk bergerombol-gerombol ini. Ini adalah intestinum tenue, kemudian akan berakhir di usus besar atau intestinum crassum. Batasnya dapat kita lihat apabila intestinum tenue dia akan berbentuk bergerombol-gerombol sini, sementara yang pada intestinum crassum dia akan terlihat lebih menggelembung seperti ini. Kemudian makanan setelah dia dicerna di dalam intestinum tenue dan intestinum crassum akan berakhir di kloaka. Oke. Selanjutnya untuk organ aksesoris pada sistem pencernaan, yang pertama di sini kita dapat melihat ukurannya cukup besar. Ini adalah hepar. Dan kemudian di balik daripada hepar kita dapat menemukan adanya kantong empedu atau yang disebut sebagai vesica velea yang berwarna hijau. Ini adalah vesica velea. Dan kelenjar aksesoris yang terakhir yang kita dapat temukan adalah pankreas, di mana pankreas ini dapat kita lihat akan mengsekresikan enzim ke dalam daripada intestinum tenue, tepatnya di duodenum. Ini adalah pankreas. Oke. Baik, untuk tambahan lagi ada satu kelenjar aksesorius lagi yang letaknya di dekat daripada ventriculus. Yang ini adalah lien. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sistem urogenital. Yang pertama di sini di bagian dorsal dari salami cavity agak ke caudal mendekati pelvis, kita dapat menemukan adanya keberadaan dari ren. Nih ada sepasang ren. Ini adalah ren dari Varanus. Selanjutnya, urin yang dihasilkan dari ren akan dialirkan dari ureter, kemudian akan menuju ke bagian kloaka. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ reproduksi jantan pada Varanus. Yang pertama di sini yang berwarna kuning ini adalah testis daripada Varanus. Dia letaknya ada di bagian kranial daripada ren.
Ini adalah testis. Kemudian testis dia sendiri akan menghasilkan spermatozoa. Kemudian spermatozoanya akan disalurkan melalui struktur yang disebut sebagai ductus epididymis. Ini yang saya tunjuk, ini adalah ductus epididymis. Setelah dari ductus epididymis, kemudian akan dilanjutkan disalurkan melalui saluran yang berliku-liku ini. Ini adalah ductus deferens. Ductus deferens. Dan setelah dari ductus deferens, spermanya akan dibawa menuju ke kloaka. Setelah dari kloaka, kemudian akan dialurkan menuju ke organ kopulatori jantan. Untuk organ kopulatori jantan pada Varanus ada sepasang yang disebut sebagai hemipenis. Hemipenis, dan hemipenis yang ada di dalam preparat ini sedang dalam proses kondisi ereksi atau kita keluarkan. Ketika dalam kondisi relaksasi, hemipenis ini akan berada di dalam kantong hemipenis yang letaknya ada di bagian kaudal, di bagian ekor seperti ini. Dan ketika seperti kondisi ereksi ini, kita dapat menemukan adanya beberapa bentukan pada hemipenis. Pada bagian glans penis, kita dapat menemukan ada bentukan yang seperti lembar-lembar. Ini disebut sebagai paripasmata. Dan di bagian sini kita juga dapat menemukan adanya sulcus atau alur yang tempat lewatnya semen dan juga sperma yang disebut sebagai sulcus spermaticus. Sulcus spermaticus. Dan yang terakhir untuk genitalia jantan, kita dapat menemukan adanya suatu muskulus yang fungsinya adalah untuk menarik kembali penis ke dalam kantong hemipenis yang disebut sebagai musculus retractor penis magnus. Musculus retractor penis magnus yang dia fungsinya adalah untuk menarik hemipenis kembali ke dalam kantong ketika sudah relaksasi. Selanjutnya kita akan membahas organ genitalia pada biawak betina. Dapat dilihat pada gambar, di gambar C, itu merupakan organ genitalia betina yang telah dikeluarkan dari coelomic cavity. Dimulai dari nomor 6, itu yang ditunjuk merupakan ovarium dari biawak. Ovarium akan menghasilkan sel telur yang kemudian akan disalurkan melalui suatu organ yang disebut sebagai oviduct. Nah, oviduct pada reptil ini mirip dengan pada unggas, yaitu akan terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan juga vagina. Setelah itu kemudian akan dihubungkan menuju ke kloaka. Nah, untuk pada biawak betina, mereka memiliki organ kopulatori yang merupakan analog dari hemipenis yang disebut sebagai hemiklitoris yang dapat dilihat pada nomor 9. Dan juga untuk struktur hemiklitoris ini juga memiliki musculus retractor yang ditunjuk oleh nomor 10, yaitu adalah musculus retractor magnus. Baik, selanjutnya pada gambar ini kita dapat melihat keberadaan dari folikel di tingkat kematangan yang berbeda. Pada gambar A dan B itu merupakan gambar folikel ketika sedang tidak matang. Pada gambar C kita dapat menemukan gambar folikel yang sudah mulai mematang, dapat dilihat yang ditunjuk oleh VF. Dan kemudian yang gambar D ini adalah posisi organ genitalia betina ketika biawak ini sedang bertelur. Jadi dapat terlihat telur-telurnya di dalam dari coelomic cavity yang dilihat dari gambar D. Oke, dan kemudian yang terakhir kita akan membahas sistem nervus pada hewan biawak. Untuk bentukan pada sistem nervus ini hanya ada satu yang dapat kita lihat dari luar. Yang ini adalah bentukan parietal eye. Parietal eye. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.